Salam jumpa ibu-ibu kekasih Tuhan. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Amsal 14 ayat 5. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Berjalan dalam kejujuran. Kejujuran tampaknya merupakan sesuatu hal yang sudah langka dalam kehidupan manusia dewasa ini. Mulai dari pengemis yang berpura-pura sakit, pedagang yang mengurangi timbangan, produsen-produsen iklan yang menggunakan trik-trik tertentu untuk menipu konsumennya, sampai koruptor-koruptor kelas kakap. Dan ironisnya lagi, orang-orang percaya juga sudah mulai terseret dalam kebiasaan yang sudah mengglobal ini. Mereka berdalih bahwa hal itu sudah lumrah. Semua orang sudah melakukannya, bukan hanya kita saja. Lagi pula, kalau kita terlalu jujur, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita kurus kalau kita lurus. Kita hancur kalau kita jujur. Demikian dalihan-dalihan mereka. Hidup dalam kejujuran adalah pengajaran yang sangat penting dan ditekankan oleh firman Tuhan. Ia masuk dalam daftar 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20, poin yang ke-9, jangan berdusta. Melalui renungan kita pada saat ini, kita mau belajar bersama-sama. Ada beberapa aspek dalam kehidupan manusia yang sangat menuntut sebuah kejujuran. Yang pertama, aspek perkataan. Jujur dalam perkataan. Yakobus 5 ayat 12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Suatu waktu, telepon berdering di sebuah rumah. Lalu dari dapur, sang ibu berteriak dan memberi pesan kepada anaknya. Nak, angkat teleponnya dan sampaikan bahwa ibu lagi keluar. Sang anak pun berlari mengangkat telepon dan berkata kepada si penelpon, Pak, ibu saya berpesan dari dapur bahwa ia lagi keluar. Ketidakjujuran melalui perkataan merupakan praktek ketidakjujuran yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian? Karena setiap orang berpeluang untuk melakukannya. Dari semua kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap harinya, selalu ada kesempatan di sana untuk kita mengatakan hal-hal yang tidak benar. Apalagi bagi kita sebagai seorang wanita. Para pakar mengatakan bahwa seorang wanita bisa mengucapkan kata-kata dalam seharinya 2 kali lebih banyak daripada seorang pria. Konon bagi seorang pria bisa mengucapkan 9.000 kata-kata setiap harinya. Wanita 2 kali lebih banyak daripada itu. Dan lebih-lebih lagi katanya bagi seorang ibu mertua 3 kali lebih banyak daripada itu. Dari semua kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap harinya, sekali lagi bahwa selalu ada kesempatan untuk kita mengatakan sebuah kebohongan atau dusta. Dan parahnya lagi, kadang-kadang orang menganggap bahwa sekali-sekali berdusta itu wajar. Bohong kecil-kecil itu wajar. Padahal tindakan ini sangat berisiko. Sebuah kebohongan kecil bisa berkembang menjadi sebuah kebohongan besar yang pada akhirnya akan menjerat diri sendiri. Dengan kata lain, satu kebohongan bisa melahirkan kebohongan baru berikutnya demi untuk menutupi kebohongan semula. Demikian seterusnya. Orang akan mencari kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua. Cari lagi kebohongan keempat untuk menutupi kebohongan ketiga dan seterusnya. Memang pada awalnya, kelihatannya bisa menyelesaikan masalah, bisa melindungi diri kita. Tetapi pada akhirnya hanya akan menjerat diri sendiri. Karena itulah firman Tuhan berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau kita berjanji kepada orang lain, tepatilah janji itu. Supaya kita jangan kehilangan kepercayaan. Kalau kita bercerita kepada orang lain, ceritakanlah apa adanya. Jangan memberi banyak bumbu. Ikurite kadang kole. Orang itu pergi ke sana, ikurite kadang kole, begitu seterusnya.
Akhirnya satu kampung bisa tahu akan cerita itu yang sudah diberi banyak buku tadi. Aspek yang kedua yaitu perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Pengertian dari kata jujur, selain berarti berkata apa adanya atau tidak bohong, jujur juga berarti lurus hati, tidak curang atau tulus hati. Suatu waktu, seorang ibu penjual gula marah-marah kepada ibu penjual tepung. Bu, tepung yang saya beli di warung ibu kemarin tidak cukup 1 kilogram. Si ibu penjual tepung menjawab, maaf bu, batu timbangan saya hilang. Jadi gula yang saya beli di warung ibu sebelumnya, itulah yang saya pakai sebagai batu timbangan saya. Jadi kalau tepung yang ibu beli di warung saya tidak cukup 1 kilogram, maka itu berarti bahwa gula yang saya beli di warung ibu sebelumnya juga tidak cukup 1 kilogram. Mencari orang yang jujur dan tulus hati di zaman sekarang ini. Ada orang berkata, ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami, sulit untuk menemukannya. Tipu menipu, manipulasi, rekayasa, dan lain-lain sebagainya. Itu dapat kita jumpai pada hampir semua lini kehidupan manusia. Di pasar-pasar, pedagang-pedagang mengurangi timbangan. Kumande timbangan kata orang Toraja. Takaran-takaran itu dialas atau dilapis bagian bawahnya, supaya jualan di atasnya itu kelihatan penuh, melimpah, bocor kata orang Toraja. Padahal bagian bawahnya kosong. Penjual ikan menggunakan formalin. Penjual mie, bakso, kue-kue menambahkan zat-zat berbahaya seperti boraks, wantex. Penjual gorengan menambahkan plastik pada minyak goreng supaya hasilnya renyah dan gurih. Orang juga sudah bisa menciptakan telur palsu dan lain-lain sebagainya. Sampai di kantor-kantor ada koruptor-koruptor mulai dari kelas teri sampai kelas kakak. Penulis Amsal tadi mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ketidakjujuran dalam segala bentuknya tidak dikenan oleh Tuhan. Sebaliknya dikatakan, ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ia berkenan, artinya ia menyukai. Ada janji berkat, ada janji penyertaan bagi mereka yang bersih hatinya. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dan ragu akan hari depan kita. Lalu kita tergoda untuk melakukan praktek ketidakjujuran atau kecurangan. Nikmatilah segala kebaikan Tuhan, nikmatilah segala berkat-Nya lewat setiap usaha kita yang disertai dengan kejujuran dan ketulusan hati. Yang ketiga, jujur terhadap berkat Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang sepakat menahan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka. Ketika Petrus bertanya kepada mereka, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Mereka menjawab iya. Dan seketika itu juga rebahlah mereka pada waktu yang tidak jauh berbeda. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita harus jujur terhadap berkat Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini. Ketika kita membawa persepuluhan kita kepada Tuhan, Tuhan pun akan bertanya kepada kita, benarkah ini sudah 1/10 dari semua penghasilanmu? Jangan-jangan ini hanya 1/20-nya saja, 1/30-nya saja, dan seterusnya. Ketika kita membawa persembahan-persembahan kita kepada Tuhan, persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan buah pertama, beras adonan, Tuhan pun akan bertanya, benarkah ini sudah sepadan dengan apa yang ada padamu? Ketika kita memberi waktu dan tenaga kita bagi Tuhan, Tuhan akan bertanya, inikah waktumu dan tenagamu yang terbaik? Apakah jawaban kita? Tuhan Yesus pernah berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Pertanyaannya,
ketika kita membawa kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah, benarkah itu sudah sepadan? Benarkah itulah yang terbaik yang ada pada diri kita? Memang tidak ada seorang pun yang tahu. Sesama kita tidak tahu. Pendeta kita pun tidak tahu. Tetapi Allah mengetahui segala sesuatunya. Dialah yang akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Jika kita berjalan penuh dengan ketidakjujuran dan kecurangan, entah tidak jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, maupun tidak jujur terhadap berkat Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini, maka itu berarti kita menghina Dia, karena Allah memiliki salah satu sifat, yaitu kebenaran. Dunia kita saat sekarang ini sangat haus akan orang-orang yang jujur. Karena itu ibu-ibu kekasih Tuhan, hadirlah di sana, memberi angin sejuk dan segar melalui kehidupan kita yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Karena memang semuanya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Amin.